Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik bahwa seorang Jokowi menyebutkan kabarnya begitu kan ya, menyebutkan bahwa proyek kereta cepat itu merugikan. Ini lantas bagaimana begitu? Seorang presiden ya biasanya kalau rugi kenapa harus dipaksakan begitu kan? Nah, secara hitung-hitungan itu kan sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan pada waktu itu begitu kan ya, yang dipecat menjadi menteri. Saya kira sudah mereka tidak mau terkait dengan dengan kereta cepat ini karena merugikan di situ. Ini Jokowi menyebutkan proyek LRT, MRT dan kereta cepat merugikan negara. Bagaimana kalkulasinya ya? Tergantung dari pemimpinnya begitu kan. Apakah seorang Jokowi ini terjebak pada pola-pola orang-orang Cina begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini adalah ya bagaimana beban dari kereta cepat ya. Terus kemudian mereka perawatannya begitu. Itu fantastis begitu kan. Ditambah lagi dengan cicilannya setiap bulan. Itu kan kalau dibebankan pada APBN, wah anjlok di situ. Apalagi di kepemimpinan dari seorang Prabowo, yang jelas-jelas di situ adalah banyak janji Prabowo begitu kan. Ya mau dibebankan ke Prabowo ya silahkan begitu. Tapi pada ujung-ujungnya adalah masyarakat yang membayar, masyarakat uang rakyat di situ begitu kan. Makanya kalau sudah merugikan, ngapain kita harus dilanjutkan? Kan begitu logikanya. Ini kan saya kira terjebak pada orang-orang yang kemudian yang hanya ingin memajukan bangsa kita dengan ini dengan itu, tapi toh pada akhirnya rakyat sendiri lupa, masyarakat sendirinya lupa, dilupakan begitu kan. Jadi gimana begitu? Ini kan sudah mengakui bahwa ada kerugian besar di situ begitu kan. Kenapa toh pada akhirnya dilanjutkan begitu? Ini Jokowi meninggalkan beban utang dan beban kerugian operasional RRT, LRT, MRT dan kereta cepat pada negara dan rakyat. Dia harus diadili karena menyengsarakan rakyat untuk waktu yang tak terhingga. Benar kan? Ya lama-lama terseret lah. Betul kata Jokowi, presiden sekarang wajib tanggung jawab. Lah presiden siapa yang ngomong siapa ya? Ya ndak tahu kok tanya saya, kata seorang Jokowi. Ya iyalah ya, terus ngapain dibikin? Mau bikin proyek pakai kalkulasi dulu nggak sih? Atau cuma pakai primbon aja? Ya kita lihat saja bagaimana Menteri Perhubungan dulu Pak Budi kalau nggak salah begitu kan ya. Dia sudah menargetkan bahwa kereta cepat ini akan semakin rugi begitu kan ya. Perawatannya semakin besar, cicilannya semakin besar begitu kan. Dan untungnya di situ sudah masih menunggu puluhan tahun begitu kan. 50 tahun ke atas mungkin salah satunya bisa untung. Tapi kita lihat saja bahwa dengan beban yang begitu tinggi di situ ya, APBN kita anjlok begitu kan. Kita lihat saja bahwa di IKN ya menghabiskan dana berapa di situ begitu. Kereta cepat dan kabarnya akan dilanjutkan ke Surabaya kereta cepat ini. Toh pada akhirnya kan tergantung dari pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya punya hitung-hitungan kalkulasi lebih mensejahterakan rakyat, ya saya kira tidak mungkin dilakukan seperti ini begitu kan. Ya karena nampaknya seorang Jokowi saya kira sudah terjebak dengan pola-pola keinginan bahwa Indonesia harus seperti ini, harus punya kereta cepat seperti ini. Pada kenyataannya adalah kereta api juga masih layak kok begitu kan ya. Karena ini adalah kereta cepat, ini adalah satu-satunya di Asia yang kemudian dilakukan di Indonesia begitu kan. Coba kita lihat saja bagaimana negara tetangga kita seperti Indonesia, seperti Malaysia begitu kan ya. Mereka takluk juga begitu kan ya terkait dengan kereta ini karena pembiayaannya sangat luar biasa. Ya makanya semuanya tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ya saya kira hasrat ingin memajukan ini, memajukan itu, tapi tidak ada uangnya, saya kira juga salah satunya tidak bisa begitu. Artinya apa? Artinya harus ya menjadi kekuatan di situ adalah bagaimana hak-hak rakyat terlebih dahulu dipenuhi begitu kan, kesejahteraan ya, bukan membangun ini, bukan membangun itu. Ini Jokowi menyebutkan proyek LRT, MRT dan kereta cepat merugikan negara. Bagaimana kalkulasinya? Mari kita baca ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pembangunan proyek infrastruktur Mass Rapid Transit atau MRT, Light Rail Transit (LRT), kereta cepat juga membuat negara rugi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika acara pengarahan kepala daerah di Ibu Kota Negara IKN pada Selasa 13 Agustus 2008.
Dilansir dari Antara News, Jokowi turut membandingkan pengeluaran untuk proyek tersebut ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Katanya biaya pembangunan MRT yang sebelumnya hanya 1,1 triliun per kilometer pada masa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun kini telah meningkat menjadi 2,3 triliun per kilometer. Sementara itu, LRT memerlukan anggaran 79,9 miliar per kilometer dan kereta cepat sebesar 780 miliar per kilometer. Bahkan Jokowi juga mengingatkan bahwa meskipun biaya pembangunan dan operasional transportasi massal ini tinggi, kerugian ekonomi akibat kemacetan jauh lebih besar. Dia mencontohkan kemacetan di Jakarta yang menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 65 triliun per tahun, sementara untuk wilayah Jabodetabek bahkan mencapai lebih dari 100 triliun. Mantan Gubernur Jakarta ini juga menyoroti tentang besarnya yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoperasikan transportasi massal. Jokowi menekankan ya semua modal transportasi ini akan membutuhkan subsidi atau public service ya. Sebagai contoh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan dana sebesar 800 miliar per tahun untuk mengoperasionalkan MRT dan angka ini diperkirakan akan membengkak menjadi 4 triliun jika seluruh jalur MRT selesai dibangun. Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa investasi dalam transportasi massal adalah pilihan yang lebih bijak dibandingkan membiarkan uang hilang karena kemacetan. Ia juga mendorong ya pemerintah daerah untuk mempertimbangkan ya moda transportasi yang lebih hemat biaya. Seperti Autonomous Rail atau ART hanya memerlukan anggaran 74 miliar ya untuk biaya operasional bulanan sekitar 500 juta. Coba bayangkan kereta cepat berarti berapa begitu kan. Makanya lihat dari apa namanya dari redaksi dari manajemen PT Kereta Cepat Indonesia begitu KCIC begitu kan ya, kita lihat saja di situ bahwa perbandingannya jauh mereka begitu, apalagi akan perawayatannya sangat besar begitu. Bayangkan ini. Agung juga menyebutkan kerugian yang dialami Wika sebesar ya disebabkan oleh penyertaan modal untuk proyek kereta cepat ya yang memaksa perusahaan yang menerbitkan obligasi menambah beban keuangan ya. Total penyertaan modal yang digelontorkan oleh Wika ini sebesar 6,1 triliun. Bayangkan dengan yang ada selama ini begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya ini rugi, ngapain kita harus dipaksakan waktu seorang Jokowi begitu? Kenapa tidak dipusatkan saja ya uang itu misalnya ke IKN ya, transportasi di IKN kan membutuhkan transportasi yang jelas begitu kan di situ begitu. Jadi saya kira ini sudah salah langkah begitu kan ya. Indonesia ya untuk jangka panjang oke, itu baik begitu kan, tapi di era hari ini begitu kan ya, beban APBN-nya sangat luar biasa ya, ekonomi kita masih ya itu aja begitu, sehingga apa yang terjadi begitu kan, yang terjadi malah masyarakat ya yang menjadi beban di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.